Selamat pagi jemaat Tuhan, apa kabar? Saya yakin kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita. Mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas segala kasih kemurahan-Nya. Hingga hari ini kita boleh ada. Dan kita boleh memasuki di bulan Juli, di minggu pertama. Semua karena pertolongan Tuhan. Tanpa terasa kita sudah melewati setengah tahun dari tahun 2020. Puji syukur, Tuhan sungguh sangat baik. Hari ini adalah ibadah yang juga istimewa karena kembali kita boleh menikmati perjamuan kudus Tuhan, memperingati kebaikan dan kasih Tuhan, pengorbanannya bagi kita semua. Saya mengucapkan selamat datang bagi yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah GBI GBC pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan mari terus bergabung dengan kami dan kami percaya bahwa kita semua akan diberkati Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita, dan terlebih lagi mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Puji nama Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucapkan syukur kami. Pujian ini sebagai doa kami. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar,
Mari kita bersatu. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kasih setia-Nya sungguh-sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Betapa Engkau baik Tuhan dalam hidup kami, Engkau luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh memasuki bulan yang baru Tuhan, semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Kami dalam keadaan baik saat ini, semuanya karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu, karena setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sungguhlah Tuhan, tiada Allah yang sama seperti Engkau, tiada kasih yang sama seperti kasih-Mu Tuhan, tiada bandingannya kasih kemurahan-Mu atas hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami jemaat Tuhan datang berhimpun, bersekutu bersama-sama untuk memuji memuliakan nama-Mu, masih dalam ibadah online Tuhan pagi hari ini. Namun kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau ada dalam setiap ibadah-ibadah kami Tuhan, karena kami sungguh-sungguh rindu untuk beribadah kepada-Mu. Tuhan, kiranya Engkau beracara dalam seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Engkau melawat setiap kami, melawat setiap jemaat Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau hadir dalam ujian kami, ada kuasa dalam setiap ujian kami Tuhan. Dan kami percaya dalam setiap pemberitaan firman Tuhan Engkau juga melawat kami. Pesan Tuhan akan sungguh menguatkan kami jemaat Tuhan, meneguhkan kami, meneguhkan iman kami dalam mengiring Engkau. Terlebih Tuhan dalam persekutuan yang indah, dalam perjamuan kudus, kami rindu Tuhan menikmati lawatan Tuhan melalui perjamuan ini Tuhan. Biarlah Engkau beracara Tuhan, Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami Tuhan. Dalam keintiman perjamuan kudus, kami menikmati Engkau dan kami juga memperingati kasih, mengingat akan kasih setiamu dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Pasti dahsyat dan luar biasa. Hari ini kita akan kembali memuji dan menyembah Tuhan. Mari muliakan Dia, Allah yang dahsyat dan juga Allah yang luar biasa, yang sudah memberikan kita kekuatan, kemenangan, kesehatan. Kita boleh melalui hari yang pasti. Karena apa? Dia adalah batu karang kita yang teguh, perisai, kota benteng yang teguh. Tidak ada perlindungan selain daripada Tuhan saja. Mari muliakan Dia, saudara. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Berkuasa, berkuasa.
Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, saya akan melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Malaiki pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur kepadamu karena kami boleh memasuki di bulan yang baru, dan kami boleh Tuhan membawa setiap persembahan kami. Tidak hanya persembahan syukur kami, tapi persembahan persepuluhan kami. Kami percaya Tuhan, semua yang kami terima itu berasal daripada Tuhan, dan kami mau mengembalikannya sebagai ketaatan kami kepada Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mau melakukannya dengan sukacita. Kami mau melakukannya dengan hati yang rela. Kami mau melakukannya Tuhan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, karena kami percaya kami akan menjadi pribadi yang berbahagia dan menjadi negeri kesukaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah persembahan syukur kami yang kami bawa di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini hamba-Mu bersama dengan keluarga besar Gereja Bethel Indonesia Jati Sampurna Blessing Community datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami percaya Engkau berdaulat penuh, Engkau berkuasa penuh, Engkau Tuhan ada di bangsa kami. Dan kami percaya Indonesia ada di hati-Mu dan di perhatian-Mu. Dan kami menyerahkan Tuhan saat ini bangsaku ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Tuhan, Indonesia akan keluar dari setiap masalah yang saat ini sedang kami hadapi. Kami percaya karena kami berseru kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Karena kami Tuhan bertalu-talu minta kepadamu dan kami percaya Tuhan Engkau adalah jawaban atas bangsa kami Indonesia. Kami menyerahkan Tuhan pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Tuhan Joko Widodo bersama Tuhan Wakil Presiden, bersama juga Tuhan dengan para menteri Tuhan, semua Tuhan jajarannya Tuhan yang bersama-sama dengan Bapak pemimpin kami untuk menolong dia Tuhan di dalam menyelesaikan masalah bangsa Indonesia. Kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Hatinya yang begitu Tuhan luar biasa atas bangsa ini, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hati ini Tuhan boleh bergandengan tangan dengan semua jajaran para menteri Bapak, sehingga mereka Tuhan benar-benar Tuhan menaruh perhatian yang sama Tuhan atas bangsa ini seperti hati Bapak Presiden kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk pemulihan ekonomi yang saat ini Tuhan, di mana setiap perniagaan Tuhan, pelaku-pelaku ekonomi Tuhan sudah diberikan Tuhan keleluasaan, diberikan lagi kesempatan Tuhan untuk membuka ladang mereka Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya berkat-berkat daripada Allah turun atas mereka, memampukan mereka Tuhan untuk berjalan Tuhan ke depan ini. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang merancangkan Tuhan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang merancangkan masa depan yang penuh pengharapan. Kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, perekonomian di bangsa kami akan semakin membaik Tuhan. Para pekerja-pekerja karyawan mereka Tuhan akan kembali Tuhan mendapati apa yang menjadi bagian dan hak mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami rakyat bangsa Indonesia akan dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, kami juga membawa Tuhan para medis kami Tuhan, dokter, suster dan semua para perawat-perawat Tuhan yang saat ini Tuhan mereka sedang berjuang Tuhan melawan Tuhan Yesus, menolong setiap pasien yang saat ini Tuhan terjangkit dengan pandemi COVID-19. Kami serahkan Tuhan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tenaga yang sudah mereka berikan Tuhan atas bangsa ini dan rakyat bangsa ini, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biar damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal itu turun atas mereka, memerintah atas mereka. Dan kami percaya Tuhan mereka ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka dilindungi dan diluputkan dari segala apapun bentuknya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami putuskan setiap mata rantai Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka juga boleh mendapati kesempatan yang terbaik Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka juga boleh mendapati penghiburan yang terbaik Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Masa-masa kesesakan mereka, kesulitan mereka, oh Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya penghiburan daripada Allah terjadi atas hidup mereka. Kami percaya keluarga mereka juga ada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan yang ajaib. Baik suami, anak, istri, semuanya Tuhan, orang tua, kami percaya mereka dipelihara di dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan, kami angkat tangan dan hati kami kepadamu Tuhan, untuk kota Surabaya. Tuhan, kami berdoa, biar rakyat Surabaya juga mau menyadari Tuhan, sehingga rakyat Surabaya boleh terbebas, terlepas
dari COVID-19. Angka kematian maupun angka yang positif semakin hari semakin menurun, semakin tidak ada. Dan kami percaya pemulihan terjadi atas kota Surabaya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga saat ini Tuhan untuk tenaga TNI kami, Polri kami Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Beri mereka Tuhan Yesus kesikapan. Berikan mereka Tuhan mental yang sangat kuat di dalam menghadapi segala sesuatunya. Disiplin yang kuat, ketaatan yang kuat Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Menolong masyarakat bangsa Indonesia untuk bersama-sama Tuhan bergandengan tangan melakukan yang terbaik atas bangsa ini Tuhan. Dan ajar kami bangsa Indonesia, rakyat bangsa Indonesia menghargai, mendisiplinkan diri kami Tuhan, untuk kami penuh dengan ketaatan Tuhan, melakukan bagian kami, menolong Tuhan Yesus pemerintahan kami atas kota kami, atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan segala daya upaya apapun yang sedang dilakukan. Kami percaya semua itu terbaik, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa saat ini untuk gereja-gereja Tuhan, di mana saat ini Tuhan, gereja-gereja Tuhan diberikan peluang Tuhan untuk dapat beribadah kembali. Tuhan, ada protokol yang harus dilakukan, yang harus ditaati. Biarlah ini Tuhan boleh Tuhan benar-benar Tuhan ada mendatangkan damai sejahtera. Kami berdoa untuk setiap para pemimpin gereja, para bapak gembala sidang dan ibu gembala Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus, Engkau menolong mereka. Roh Kudus, Engkau menuntun mereka. Roh Kudus, Engkau mengingatkan mereka Tuhan, untuk mereka dapat melakukan yang terbaik di dalam Tuhan pembukaan ibadah Tuhan yang akan berlangsung. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami tidak menjadi Tuhan hal yang memberikan contoh yang tidak baik, tapi kami boleh menjadi teladan. Kami berdoa untuk para lansia yang tidak dapat mengikuti Tuhan masuk di dalam ibadah gereja. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Biarlah mereka juga mendapati damai sejahtera ketika mereka tetap beribadah di dalam rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan, Engkau menyentuh kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan, lawatan kasih daripada Allah terjadi atas mereka juga Bapa. Bahkan anak-anak juga Tuhan di bawah usia, meserahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memenuhi mereka dengan kasih yang daripada Tuhan. Mereka juga mendapat Tuhan bagian yang terbaik, kebutuhan mereka, dengan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan mereka. Dan mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, Bethel Indonesia Jati Sampurna Blessing Community. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat kami Tuhan. Kami berdoa saat ini mereka yang mungkin dalam keadaan yang sehat, yang sakit, yang mengalami masalah dalam perekonomian mereka, yang saat ini Tuhan sedang mengalami masalah di dalam untuk memasuki Tuhan tingkat Tuhan Yesus sekolah yang baru untuk anak-anak mereka Tuhan. Mereka membutuhkan biaya. Tuhan, kami bawa ini semua di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan mereka yang sakit. Engkau Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi segala kebutuhan mereka. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memenuhi mereka dengan damai sejahtera. Kuatkan dan teguhkan hati mereka, untuk mereka mempercayakan hidup mereka kepadamu Tuhan. Untuk mereka tetap bersyukur, untuk mereka tetap bersukacita. Apapun kondisi yang saat ini mereka sedang hadapi. Terima kasih Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami GBI CBC datang kepadamu, karena kami hanya tahu Engkau Tuhan Allah yang dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Gembala sidang kami dan Ibu Gembala dan keluarga mereka Tuhan, anak cucu mantu Bapak. Kami percaya mereka tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa. Proteksi mereka Tuhan dengan pemeliharaan kasih daripada Tuhan. Luputkanlah mereka daripada segala hal yang tidak Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Segala kerinduan hati mereka hamba perhadapkan di hadapan-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami memberkati anak-anak cucu mantu mereka Tuhan. Upaya-upaya apapun yang sedang dilakukan untuk terbaik, ibadah yang terbaik yang dipersembahkan, biarlah hikmat daripada Allah turun dan memenuhi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh doa kami ini di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau menyenengkan telingamu dan dengarkanlah setiap seruan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Doa ini kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami dan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari persiapkan hatimu, pikiranmu, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa supaya firman Tuhan kita terima, masuk dalam hati, berakar kuat, serta membuat hati kita. Let us praise God. Tuhan yang kuat. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to live the wonders of your love.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di pagi yang indah ini pada minggu pertama. Tanpa terasa kita telah memasuki bulan Juli di tahun 2020. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kita ada dalam suasana yang sangat penuh dengan sukacita, kegembiraan, yang penuh dengan pengharapan penuh kepada Yesus Kristus Tuhan. Minggu ini kita akan memasuki dengan perjamuan kudus dan juga kita boleh mendengar kebenaran firman Allah yang akan memberikan kekuatan kepada setiap kita, keluarga-keluarga Kristen yang ada di GBI GBC, bahkan juga yang ada di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, sebelum kita memasuki firman Tuhan pada malam hari ini, Sebelum kita memasuki firman Tuhan pada pagi hari ini, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saatnya kami mau mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi bahagian di dalam kehidupan kami. Kami tolak segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus ada dan tawan hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang siap diberkati bersama kita katakan, amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus, kitab Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16. Yakobus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-16. Apa dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini? Demikian firman Tuhan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini judul firman Tuhan yaitu kuasa doa yang mengubah segala sesuatu. Sekali saya ulangi lagi, kuasa doa yang mengubah segala sesuatu. Nah, dari pembacaan yang kita baca, ternyata untuk kita melihat doa mengubah segala sesuatu, yang pertama dalam pembacaan kita dikatakan begini, hendaklah kamu saling mengaku dosa. Saling mengaku dosa. Artinya saudaraku yang kekasih, jikalau kita punya dosa terhadap sesama, mari kita saling menyelesaikan. Kalau kita punya dosa kepada orang lain, mari kita saling menyelesaikan. Supaya saudaraku yang kekasih, doa kita menjadi doa yang terobosan, doa yang mengalami luar biasa, akan mengubah segala sesuatu. Nah, kalau sudah selesai kita mengakui segala kesalahan kita, kalau kita sudah saling menyelesaikan persoalan dan dosa kita, maka firman Tuhan katakan, kamu saling mendoakan. Dikatakan, kamu saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ternyata saudaraku yang kekasih, sebelum kita masuk di dalam doa, itu harus ada pemberesan dulu. Harus ada penyelesaian dulu. Harus ada pengakuan dulu. Harus ada semacam kita harus saling memaafkan dulu, saling mengampuni dulu, supaya kita bisa melihat mujizat Allah bekerja di dalam doa kita. Nah, firman Tuhan katakan, bagian kedua katakan, doa orang benar. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah saling mengaku, kita sudah saling beres, kita sudah semua menyelesaikan persoalan kita, saya percaya bahwa kita sudah ada di dalam kelompok yang disebut orang benar. Bukan membenarkan diri atau bukan merasa benar, tetapi benar-benar kita sudah menyelesaikan. Nah, masalah orang mau nggak diselesaikan, masalah orang mau nggak menerima pengampunan kita, itu persoalan kedua. Tetapi pihak kita sudah menyelesaikan. Kita sudah punya respon positif, kita sudah punya respon yang baik untuk menyelesaikan, supaya semua dapat berjalan dengan baik. Maka firman Tuhan berkata, doa orang benar. Artinya,
Orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, bukan membenarkan diri, orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, dia berdoa. Ya, dia berdoa. Maka firman Tuhan berkata bagian yang ketiga, bila dengan yakin dia sudah sungguh-sungguh merasa dia sudah ada pemulihan hidup, dia sudah ada pemberesan hidup, ya kan? Dia sudah masuk di dalam kelompok, dia sudah masuk di dalam orang-orang yang dibenarkan Allah. Maka yang ketiga adalah dia mulai yakin didoakan. Dia mulai yakin, dan dengan doanya dia mulai yakin. Dia mulai yakin dengan doanya. Dia mulai yakin dengan apa yang dia ungkapkan kepada Tuhan, apa yang dinyatakan kepada Tuhan. Dia mulai yakin. Nah, saudaraku yang kekasih, tidak hanya kita cukup percaya, kita harus punya keyakinan, kita percaya, dan kita setia. Kalau tiga hal ini kita lakukan, maka saya yakin dan percaya akan menjadi ledakan-ledakan yang luar biasa. Apa dikatakan? Sangat besar kuasanya. Ya, sangat besar kuasanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ambil contoh Hana dalam Samuel pasalnya yang pertama ayat yang kedua. Apa? Samuel 1 Samuel 2 ayat yang pertama. 1 Samuel 2 ayat yang pertama. Lalu Hana berdoa, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku diangkat oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolongan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saya mau katakan begini. Orang yang datang kepada Tuhan dengan segala sesuatu yang sudah oke, yang sudah beres, maka firman Tuhan dikatakan, Hana katakan, hatiku bersuka cita. Nah, orang datang kepada Tuhan bukan dengan muka yang muram, bukan dengan sedih, bukan dengan tertekan, bukan dengan tekanan, bukan dengan sesuatu beban, tetapi dia datang dengan apa? Hati yang penuh sukacita. Maka kita lihat Hana, walaupun dia disakiti, walaupun dia mengalami hidup yang tidak enak, walaupun dia mengalami hidup yang tidak layak, walaupun dia mengalami hidup banyak persoalan, tetapi firman Tuhan katakan, saudaraku yang kekasih, hatinya bersuka cita. Hatinya bersuka cita, luar biasa. Maka apa kalau kita baca terus dari pasal ini, maka kita akan melihat bagaimana Hana mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Apa yang dirindukan, apa yang dimimpikan, apa yang dimintakan. Karena dia minta dengan hati yang penuh sukacita. Karena dia minta dengan hati yang penuh, bukan pembenaran, tapi dibenarkan. Maka dia menikmati apa yang dia doakan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu contoh Hana. Contoh yang kedua, Daniel pasalnya yang ke-6 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Coba kita lihat bagaimana Daniel berdoa. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atas ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, dia berdoa serta memuji Allah, serta yang seperti yang biasa dilakukan. Lalu dikatakan di sini, lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang apa? Sedang berdoa. Dan apa saudara? Dan memohon kepada Allah. Doa itu bukan diajukan kepada manusia. Doa itu bukan disampaikan supaya didengar manusia. Tetapi doa itu seperti apa yang dikatakan oleh Daniel, bahwa apa? Daniel sampaikan doa itu kepada Allah. Doa yang mengalami atau doa yang mengubah segala sesuatu adalah doa yang disampaikan oleh Allah kepada Allah. Doa yang disampaikan kepada Allah. Nah, kita lihat waktu Daniel mendengar bahwa ada persoalan, ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan hidup, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia tidak mencari kambing hitam. Dia tidak mencari siapa yang salah, siapa yang berbuat ini, siapa yang berbuat ini, kenapa begitu, kenapa begini. Dia tidak bertanya. Dia mengambil sebuah sikap yang positif. Nah, ini adalah orang yang hidupnya positif. Orang yang berpikir positif. Artinya apa saudara? Dengar baik-baik, saya mau katakan. Lalu pergilah ia ke rumahnya.
Dia tidak mencari kesalahan, dia tidak mencari data sana sini, tidak. Dia ke rumahnya. Ngapain dia di rumahnya? Firman Tuhan katakan dalam kamar atas terbuka ke Yerusalem, ke arah Yerusalem. Apa yang dilakukan? 3 kali setiap hari ia berlutut. 3 kali setiap hari ia berlutut. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sepakat. 1 hari 3 kali kita berdoa. Pagi jam 5, siang jam 12, malam jam 9, jam 21. Saya rindu kita semua lakukan hal itu. Kita sudah sepakat, kita sudah sehati sepakat untuk terjadi pemulihan di Indonesia, terjadi pemulihan di gereja Tuhan, terjadi pemulihan di tubuh Kristus, di anak-anak Tuhan, supaya kita bisa melihat akan hal itu. Daniel dikatakan 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta ada praise and worship. Dia memuji Tuhan Allahnya. Dia memuji Tuhan Allahnya. Artinya apa? Dia agungkan Tuhan. Di dalam doanya, dia agungkan Tuhan. Di dalam doanya dia tinggikan Tuhan. Di dalam doanya dia muliakan Allah. Saya mau sampaikan, doa yang mengubah segala sesuatu bukan kata-kata. Doa yang mengubah segala sesuatu bukan sekedar kalimat yang indah. Doa yang mengubah segala sesuatu bukan puitis, tetapi doa yang mengubah segala sesuatu adalah doa yang memuliakan Allah, doa yang meninggikan Tuhan, doa yang membawa hadirat Allah, mengubah segala sesuatu. Nah, saudaraku yang kekasih, firman Tuhan katakan berdoa serta memuji Allah seperti dikatakan firman Tuhan, seperti yang biasa dilakukan. Ternyata saudaraku yang kekasih, doa yang mengubah segala sesuatu tidak cukup hanya 1 kali, tidak cukup hanya 1 hari 3 kali. Ternyata itu menjadi kebiasaan, menjadi habit yang sudah menjadi tradisi kehidupan. Ada firman Tuhan berkata kepada setiap kita bahwa doa orang benar apabila dia yakin dia doakan, maka besar kuasanya. Ada kebiasaan orang Kristen berkata begini, banyak doa banyak berkat, sedikit berdoa sedikit berkat. Tidak ada doa tidak ada berkat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai masuk di mana? Masuk di dalam 3 dimensi yang Tuhan sudah suruh kita masuk dalam masa-masa yang sulit ini. Yang pertama, taman doa. Yang kedua, bukit doa. Yang ketiga, menara doa. Ngapain kita di sana? Bukan tidur. Apain kita di sana? Kita melakukan apa yang tadi saya katakan. Kita memuliakan Allah. Kita tinggikan Tuhan. Kita agungkan Tuhan. Saya percaya doa mengubah segala sesuatu. Saya mau kasih contoh yang ketiga terakhir. Dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 25. Apa dikatakan? Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa sambil memuji-muji Allah, dikatakan, dan nyanyikan puji-pujian kepada Allah. Katanya dia mulai naikkan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman itu mendengar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata doa yang mengubah segala sesuatu itu ada harga yang harus dibayar. Tidak sekedar kata-kata, tidak sekedar kita punya jadwal doa, tetapi ada harga yang harus dibayar. Kita melihat di sini bagaimana doa Paulus dan Silas. Kita sudah tahu betul tentang kesaksian ini. Kita sudah tahu betul tentang ayat ini. Kita sudah tahu betul apa yang dikerjakan oleh Paulus dan Silas. Apa yang mereka alami. Bagaimana mereka berdoa. Sehingga sendi-sendi penjara menjadi runtuh. Sehingga rantai-rantai yang membelenggu kaki-kaki orang tahanan menjadi lepas dan putus. Mujizat Allah terjadi. Suasana berubah. Doa mengubah segala sesuatu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam. Kira-kira tengah malam itu jam berapa ya? Jam 12
jam 1, jam 2, sudah mau pagi itu. Tengah malam, ada harga yang harus dibayar. Memang jam itu adalah jam di mana kita sedang enak tidur. Atau juga mungkin ada yang bekerja, atau juga mungkin lupa berdoa. Tetapi ada harga yang kita harus bayar, yaitu kita harus ada di hadapan Allah. Paulus dan Silas, tengah malam mereka berdoa, tengah malam mereka memuji Allah, tengah malam mereka menyembah Allah, tengah malam mereka mencari Tuhan, tengah malam mereka mencari wajah Allah, tengah malam mereka mencari hadirat Tuhan. Makanya Rasul Paulus mengalami mujizat Tuhan. Kenapa? Karena dia berani membayar harga. Rasul Paulus melihat mujizat, Silas melihat mujizat. Perubahan terjadi karena berani membayar harga. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kalau kita mau hidup sungguh-sungguh, kalau kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Pertanyaannya, doa seperti apakah yang berkuasa itu? Saya mau singkapkan ini menjadi 3 kata yang sederhana. Yang pertama, kita mau dengan percaya. Pada saat kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan bisa dan pasti menolong. Tuhan bisa dan pasti menolong. Yang kedua, yakin bahwa Tuhan pasti dan bisa menolong. Yang ketiga, setia dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan jaminan untuk mengubah segala sesuatu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah yang sederhana, khotbah yang biasa, tetapi saya mau katakan hari ini kepada setiap kita, alami mujizat Tuhan, alami kuasa Tuhan. Saya percaya di tengah-tengah kesulitan seperti apapun, di tengah-tengah pergumulan seperti apapun, di tengah-tengah ancaman hidup seperti apapun, kalau kita ada dan kita sungguh-sungguh percaya, kita sungguh-sungguh yakin, kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, saya percaya bagi Allah tiada yang mustahil. Bagi orang percaya tiada yang mustahil. Sama. Bagi Allah tiada yang mustahil. Bagi orang percaya tiada yang mustahil. Oleh sebab itu, tetap yakin dan percaya. Tetap percaya dan yakin. Tetap setia, yakin dan percaya. Saya percaya saudara pasti mengalami mujizat, mujizat, mujizat demi mujizat. Di dalam kasih anugerah dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita satu di dalam doa. Bagi Bapak Ibu yang akhir-akhir ini mengalami hidup tertekan, mengalami hidup pergumulan, masalah, tantangan, silih berganti, saya mau berdoa. Saya mau berdoa untuk saudara. Taruh tangan di dadamu. Taruh tangan di dada. Saya mau berdoa. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang hari ini mereka mengalami tekanan hidup, mengalami pergumulan, mengalami tantangan, mengalami persoalan demi persoalan silih berganti. Dan hari ini janji firman-Mu, maka mereka akan dibebaskan oleh Tuhan. Seperti Silas, seperti Paulus, dibebaskan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Engkau Tuhan yang menyatakan, Engkau Tuhan
Tuhan yang mengerjakan, Engkau Tuhan yang menjamah, Engkau Tuhan yang menyembuhkan, Engkau Tuhan yang melepaskan mereka dari semua tekanan-tekanan hidup, sehingga mereka boleh bebas, bebas hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan, dan saya percaya hanya Tuhan Yesus yang sanggup mengubah kehidupan saudara-saudara sekalian. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan malam hari yang indah ini, pagi hari yang indah ini. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, supaya apa yang kami lakukan di pagi hari ini sungguh menjadi berkat bagi kami. Tubuh dan darah Tuhan sudah ada di tangan kami. Kami akan menerima itu sebagai persekutuan yang manis, yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kuduskan, sucikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, di tangan kananmu ada tubuh Tuhan, angkat melebihi ketinggian dunia ini, karena hanya Tuhan Yesus yang layak ditinggikan. Firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya untuk mengingat akan daku. Dengan iman sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, terimalah, makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Haleluya. Dengan iman percaya sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, terimalah, minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Segala kemuliaan dan hormat dan syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan. Jemaat Tuhan, ambil sikap hati untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih anugerah-Mu, untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, untuk boleh masuk dalam persekutuan perjamuan kudus dengan tubuh dan darah-Mu. Hari ini Tuhan merupakan hari yang istimewa bagi kami, karena kami sudah menang dari setiap persoalan dan pergumulan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu
Jemaat Tuhan, tanpa terasa kita akan akhiri ibadah di pagi hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Mintalah pimpinan dalam setiap langkah hidupmu. Arahkan kedua tanganmu kepada Tuhan Yesus. Dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pertolongan Allah Roh Kudus, menyertai dan melindungi saudara-saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin.